Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Septiani dengan NIM 2241104021132. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nomor 1, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih, mengembangkan, dan menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar PAI. Di antaranya, menurut pendapat yang pertama itu menurut Dick dan Carey itu menyebutkan bahwa di samping kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada 5 faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada ketersediaan sumber belajar setempat. Nah, apabila tidak ada itu, maka harus dibeli atau dibuat sendiri secara mandiri. Dan yang kedua itu dana, tenaga, dan fasilitas dalam membeli atau membuat sendiri. Adanya dana, tenaga, fasilitas untuk membuat media pembelajaran. Yang ketiga, ada keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media pembelajaran dalam waktu yang lama atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, dan yang keempat itu ada efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, adanya biaya ini itu dapat memperhitungkan biayanya besar atau kecil atau sedikit dalam mengeluarkan untuk membuat media pembelajaran. Nah, dan yang terakhir, seorang tenaga pendidik atau guru itu pandai memilih media yang tepat. Nah, menurut selanjutnya yaitu menurut Degeng ya, tahun 1993, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih, mengembangkan, dan juga menggunakan media pembelajaran itu diantaranya yang pertama ada tujuan instruksional. Nah, tujuan dalam pembuatan media pembelajaran itu apa aja sih? Jadi sudah ada tujuannya, sudah memiliki rencanaan tujuan dulu, baru membuat medianya. Nah, yang kedua ada keefektifan. Nah, efektif atau tidaknya media pembelajaran ini digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada siswanya. Siswa ini apa fungsinya? Siswa ini untuk media pembelajaran itu disampaikan kepada siapa aja, kan harus kepada siswa atau peserta didik. Dan yang keempat ada ketersediaan biaya pengadaan, dan juga yang terakhir ada kualitas teknis. Nah, itu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu menurut Sudono tahun 2000, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar harus memperhatikan lingkungan terdekat dengan anak atau siswanya. Nah, terus yang kedua ada ruang sumber belajar. Dan yang ketiga ada serta media cetak dan perpustakaan. Nah, itu menurut Sudono. Jadi ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Jadi pemilihan media dan sumber belajar ini merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu, meskipun adanya tujuan dan isinya itu sudah diketahui, seperti halnya faktor-faktor siswa, strategi atau cara yang digunakan dalam belajar mengajarnya, terus organisasi kelompok belajarnya yang seperti apa,
alokasi waktu dan sumbernya itu membutuhkan berapa lama, terus serta prosedur penilaiannya itu juga perlu dipertimbangkan dalam memilih, mengembangkan dan juga menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar PAI khususnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pertanyaannya, sumber belajar berbasis multimedia apa yang akan dikembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak. Nah, untuk fikih sendiri itu salah satu hal yang bisa dipelajari dengan AI itu kan tata cara sholat fardu atau sunnah. Nah, hal ini itu kan ada di dalam materi pembelajaran fikih. Nah, aplikasi bacaan sholat ini adalah salah satu aplikasi buatan dari Crown Banana Studio yang ada hubungannya dengan AI. Nah, aplikasi ini diklaim itu sebagai aplikasi Islam yang sangat bermanfaat bagi umat Islam itu sendiri yang tengah belajar sholat. Nah, aplikasi ini itu menyediakan tuntunan dan bacaan sholat lengkap, sholat secara lengkap. Nah, mulai dari niatnya, tata cara melaksanakan sholatnya, hingga bacaan doa setelah sholat. Nah, selain itu, aplikasi bacaan sholat yang buatan dari Crown Banana Studio ini itu juga menyediakan daftar surat-surat pendek dari Al-Quran yang dapat dihafalkan. Jadi sangat cocok untuk diterapkan atau diberikan kepada peserta didik agar mengenal Islam secara dini. Nah, selanjutnya ada Islam Media. Nah, aplikasi belajar agama Islam berbasis Android ini itu juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang penggunanya itu dengan mencari informasi mengenai Islam, mengenai agama Islam itu sendiri, seperti halnya ingin mempelajari rukun Islam atau rukun iman, wudhu, dan sholat, itu kita bisa menggunakan aplikasi Islampedia ini sendiri. Selanjutnya untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, aplikasi yang saya gunakan itu adalah Edukendi. Nah, salah satu aplikasi AI yang dapat digunakan untuk membuat game pembelajaran interaktif. Nah, aplikasi ini itu cocok digunakan untuk penyampaian materi PAI. Salah satunya dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, yaitu dengan membuat berbagai game yang berisi soal-soal materi pembelajaran SKI, misalnya tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Nah, tujuan dari Edukendi ini sendiri itu dapat membangkitkan kembali semangat para siswa untuk lebih memahami materi SKI dengan mengerjakan berbagai soal-soal yang dibuat oleh guru PAI itu sendiri. Nah, cara menggunakannya yaitu guru itu sendiri itu membuat aktivitas soal yang berkaitan dengan materi SKI tersebut. Nah, setelah itu kan ada kode unik. Nah, kode unik itu dibuat dan kode tersebut itu dibagikan kepada para siswa, sehingga siswa itu dapat memainkan game tersebut di perangkat mereka sendiri. Nah, siswa itu dapat mengunduh aplikasi Edukendi ini terlebih dahulu, itu dapat mengunduh aplikasi Edukendi ini terlebih dahulu atau langsung mengunjungi web Edukendi di perangkat mereka. Nah, selanjutnya untuk mata pelajaran akidah akhlak. Nah, salah satu hal yang bisa dipelajari dengan AI dalam mata pelajaran akidah akhlak ini itu materi tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini itu sudah ada platform yang menawarkan pembelajaran untuk materi ini dengan AI.
Nah, salah satunya yaitu ada aplikasi Bread atau chat GPT ya. Nah, aplikasi ini itu menggunakan aplikasi chatbot AI yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan maupun perintah teks. Nah, aplikasi ini itu akan mampu memandu penggunanya, dalam hal ini siswanya, dalam menyediakan materi yang dibutuhkan hingga dapat memahami materinya. Nah, pengguna itu cukup mengetik misalnya tentang akidah akhlak, itu kan materinya tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasulullah. Nah, nanti di ponsel itu akan secara otomatis jika sudah diketik, nah aplikasi ini itu akan memberikan materi yang diperlukan, jadi dapat memudahkan siswa dalam mencari materi yang ingin diperlukan. Nah, selanjutnya yang nomor 3, ini berkaitan dengan artificial intelligence atau AI. Nah, AI ini menurut John McCarthy itu merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas. Nah, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. Dengan kata lain, AI ini merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, karakteristik karakteristik umum AI itu sendiri itu yang pertama adanya kemampuan pembelajaran atau learning. Nah, AI ini dapat belajar dari pengalaman dan data untuk meningkatkan kinerjanya seiring berjalannya waktu. Hal ini mencakup pembelajaran mesin dan dapat mengidentifikasi pola dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, AI dapat menyelesaikan masalah atau tugas yang kompleks dengan cara memerlukan pemikiran abstrak dan analisis. Yang ketiga ada pemrosesan gambar dan penglihatan komputer. Nah, beberapa sistem AI itu memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi visual, di antaranya dalam hal pemrosesan gambar, pengenalan wajah dan yang lainnya. Yang keempat itu ada pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini itu berasal dari data, baik dalam bentuk visual, auditif ataupun data yang lainnya. Dan yang terakhir, karakteristik AI itu kemampuan dalam berinteraksi, yaitu dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau lingkungannya. Nah, pendapat tentang AI digunakan sebagai pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran. AI ini banyak sekali manfaat ya yang diberikan AI kepada manusia, juga keunggulannya juga tidak sedikit, jadi dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai hal. Nah, salah satunya digunakan sebagai pengembangan sumber belajar. Karena apa? Karena AI ini dapat meningkatkan aksesibilitas sumber belajar dengan menyediakan materi pembelajaran secara online yang dapat memungkinkan kita itu mengakses fleksibel untuk siswa itu sendiri dari berbagai lokasi. Nah, selain itu juga AI itu dapat membantu menyusun pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa, sehingga siswa itu dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan di era yang digital. Nah, dan AI ini dapat menyediakan alat
yang mendukung pembelajaran aktif seperti hanya simulasi interaktif dan game pembelajaran sehingga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, hal ini berdasarkan sumber referensi dari Kevin Gunawan FTI Universitas Multimedia Nusantara 2016. Dan yang pertama, nomor pertama tadi berdasarkan sumber referensi media dan sumber belajar sekolah dasar.